Ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti masukan saya tolong di sosial 3 perspektif itu juga ditekankan pentingnya satu konsistensi dari definisi program dengan perencanaan, dengan tindakan, dengan alokasi sumber daya dan sebagainya. Jadi masukan yang penting sekali. Jadi dari 2 perspektif ini, baik dari segi pelaku, dari Lina, Fahmi, dan rangka makro global dari Sudani, kita harus memberikan apa tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Dan saya kira dengan itu kita akan memberikan sumbangan yang lebih tajam untuk perbaikan kehidupan kebangsaan kita, dan ini akan menjadi sebuah diskusi yang insya Allah akan bermanfaat. Saya silakan dulu Bu Malia. Bu Malia ada tugas lain, jadi harus langsung silakan. Terima kasih banyak atas respon, saran dan komentarnya, sangat menarik sekali. Terutama kepada Pak Pemerintahan, terima kasih insya Allah akan follow. Dari beberapa dari pasal kemudian ada beberapa hal yang ingin saya komentari tentang dana untuk kemiskinan limpah ruah, jumlahnya puluhan triliun. Saya kira ya, kita semua tahu bahwa dana, apalagi kalau dana untuk pengentasan kemiskinan ini termasuk juga Jamkesmas, Raskin, BRT dan lain-lain, mungkin jumlahnya bisa menjadi ratusan triliun kali ya. Saya tidak angka persisnya tidak bisa menyebutkan, tetapi bahwa jumlah yang sangat banyak ini faktanya memang bocor, Pak. Bocornya itu dari mulai di tingkat APBN-nya, di tingkat atas, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, sampai dengan ke bawah tinggal berapa. Dan saya kira itu bukan rahasia umum lagi. Ya. Kemudian yang terkait juga dengan tentang gizi buruk. Gizi buruk saya itu tahun 2007-2009 kebetulan ada Pak Ustaz Sardubi, beliau adalah salah satu ketua di Komisi 9, saya anak buah beliau waktu itu. Perjuangan untuk membebaskan biaya rumah sakit di kelas 3 untuk semua keluarga miskin. Jadi tidak dibatasi pada jumlah 76 juta orang miskin, tapi siapapun yang berobat di rumah sakit kelas 3 gratis. Ini sebenarnya upaya untuk mencoba membantu para masyarakat yang tidak punya akses atau tidak bisa mengakses para pelayanan kesehatan. Karena meskipun ada Jamkesmas, itu ternyata juga memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan kartunya itu. Dan ini yang kemudian menjadi alat ya untuk klaim dari pihak rumah sakit kepada Jamkesmas. Jadi dari satu sisi ada etikat baik untuk memberikan fasilitasi terhadap Jamkesmas, tetapi ada prosedur yang ternyata juga tidak mudah diakses oleh kelompok-kelompok miskin. Jadi kalau misalnya mereka yang KTP-nya di kampung, tetapi di Jakarta tinggal di kolong jembatan, atau mereka yang KTP-nya dari mana gitu ya, tidak kenal sama RT-nya, tidak kenal sama RW-nya, mereka miskin, tapi mereka tetap tidak bisa mengakses ini. Itu yang pertama yang terkait dengan Jamkesmas. Yang kedua juga ada, kalau tidak salah, program namanya MTASI, makanan tergantung untuk ASI. Untuk anak sekolah juga ada makanan tambahan untuk anak sekolah. Ya sekali lagi, faktanya yang kita lihat lagi bocor, ya. Dan kebocoran ini, ya mungkin kalau kita punya komitmen bersama-sama untuk mencoba mengurangi kebocoran, ya tidak ada jalan lain berantas korupsi. Karena korupsi itu sudah sistemik gitu ya, dari mulai sistemik terstruktur, tidak bisa dilihat, tapi faktanya bisa dirasakan gitu ya. Ini saya kira apa ya, kalau dibilang hantu masih ada ininya. Tapi ini jelas bahwa faktanya ada kebocoran-kebocoran ini gitu. Jadi menurut saya satu-satunya cara bongkar semua korupsi secara sistemik dari mulai ujung sampai tingkat paling bawah, dan masyarakat tidak perlu segan, harus membiasakan memblow up terhadap hal-hal yang berbau korupsi. Ini menurut saya harus bersama-sama, tidak hanya mereka yang bertanggung jawab, tapi kita semua. Kita harus mencoba menjaga diri untuk tidak
melakukan suap untuk mendapatkan sesuatu, mempercepat proses misalnya, itu juga bagian dari tradisi korupsi. Kemudian yang kedua, tegakkan hukum. Jadi kalau tadi ada pembiaran gitu ya, terkait bocoran, terkait dengan penyimpangan, satu-satunya cara tegakkan hukum. Tidak tebang pilih, siapapun yang melakukan penyimpangan terhadap anggaran untuk orang miskin, tangkap. Ya, kemudian yang berikutnya, yang ketiga saya kira selain dari soal kebetulan soal penegakan hukum, jadi kelihatannya memang kita tidak bisa lagi mengandalkan tentang retorika tentang siapa yang miskin. Kita buat yang paling mudah saja untuk melihat indikasinya, siapapun yang tidak memiliki akses kepada kesehatan, mereka adalah miskin. Siapapun yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi, mereka miskin. Siapapun yang tidak punya akses terhadap penghasilan, atau dia punya penghasilan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan dasar hidup, mereka miskin. Jadi kalau indikatornya yang digunakan ini, saya kira kita ini barangkali lebih dari 50% kita ya, yang miskin ya. Jadi angka yang jumlahnya selama ini terus menurun gitu, yang sepertinya hanya 12,9% atau sepertinya hanya 31 juta, jadi ya jangan-jangan memang faktanya tidak seperti ini gitu ya. Itu saja saya kira kurang lebihnya. Mohon maaf Pak Ganda, saya akan menunjuk karena saya tidak ada. Terima kasih Bu Maria, Pak Ansor. Selamat siang Bu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menukik pemasaran dari segi mikro, dari segi pelaku. Sebelum nanti kita pada tataran makro, saya silakan Dina. Terima kasih. Tadi Mas siapa Mas yang dari Asosiasi Rakyat Miskin dulu? Bos rakyat miskin berdiri dong, mana dia? Jadi tadi Bapak curhat ke kita. Kita curhat ke siapa? Karena pimpinan kita curhat ke kita juga secara publik. Belanja pakaiannya aja 800 juta. Jadi kalau itu digunakan untuk yang tadi Bapak bilang, misalnya tadi menyentil ke arah saya karena praktisi, dana KUR, kredit usaha rakyat. UMKM di Indonesia ada sekitar 51 juta sekian. Itu jumlah UMKM saat ini. Itu terdiri dari 50 juta mikro, 500 sekian usaha kecil, 500.000 sekian usaha kecil, 39 sekian usaha menengah. Antara kebutuhan modal sama supply modal aja sudah nggak matching. Kalau satu UMKM atau usaha mikro membutuhkan tadi sekitar mungkin 500.000 sampai sejuta atau 5 juta lah maksimum ya. Itu kalau dikalikan sejumlah total dari jumlah UMKM itu mungkin sama dengan hutang negara kita ini, sudah hampir kurang lebih sama lah, berapa ratus triliun. Kalau tadi disentil lagi mengenai Bu, mestinya kita protes keras mengenai KUR. Program KUR 100 triliun 5 tahun ke depan itu masuk dalam program 100 hari beliau di kabinet yang kedua. Ya kita sama-sama tahu lah ya. Ini diskusi nggak usah nyebut nama tapi TST judulnya, tahu sama tahu. Kalau nggak tahu ya udah lupakan saja, kita nggak usah memberi pendidikan dasar. Jadi kalau diteruskan tadi Pak ya, dana KUR ini kenapa jadi terhambat? Karena dari semenjak di launch secara besar-besaran merupakan propaganda untuk kampanye yang berikutnya 2007 itu baru hanya sekitar 16 T. Dari 2007 ke 2009 itu 16 T. Tadi Bapak bilang bagaimana dengan ibu-ibu yang menjual makanan kecil-kecil di sekitar sekolah, di sekitar perumahan dan sebagainya. Memang itulah potret Indonesia, di mana kita aja mikirin yang begitu aja rumit. Tapi kalau mengenai seseorang yang mungkin belum eselon 3 ya, baru eselon berapa, yang jadi perbincangan berhari-hari bahwa beliau itu memiliki tabungan berapa triliun, itu gak bisa selesai, itu hanya individu sampai individu.
bagaimana teman-teman seperjalanannya yang melakukan juga penyelewengan dana Indonesia saat ini. Kita bicara 10 tahun, 15 tahun, mungkin ke depannya insya Allah lebih baik. Jadi memang yang namanya gerakan masyarakat mungkin timbul juga dari hal-hal seperti ini. Akhirnya kita lama-lama gerah sendiri ya. Yang namanya pemimpin itu ke kita curhat, bagaimana kita rakyatnya, curhat kemana lagi. Jadi kalau ditanya mengenai praktisi, itu memang sulit Pak. Karena apa? Mereka memakai yang namanya masih sistem perbankan yang mengikuti, apalagi aturannya BI. Tetap aja harus ada jaminan, walaupun yang namanya jaminan katanya setengah dijamin, setengah lebih dijamin pemerintah, tapi tetap harus memakai jaminan. Makanya mungkin saya sudah memberikan beberapa kali menjadi pembicara yang namanya desentralisasi ekonomi, mungkin sudah pernah dari pemerintah langsung ke masyarakat. Desentralisasi fiskal juga dari pemerintah mungkin ke organisasi besar. Kebetulan tadi ada Ibu Maria dari NU, mungkin bisa aja langsung dari pemerintah ke NU, karena masyarakat NU luar biasa besar. Saya ada di Muhammadiyah, mungkin harusnya pemerintah langsung ke Muhammadiyah, ataupun juga ke organisasi-organisasi keagamaan yang lain. Karena kita ini sudah nggak bisa lagi menunggu yang tadi itu. Departemen 1 punya dana pendidikan untuk A, Departemen 2 punya dana pendidikan untuk B. Tujuannya nggak sama. Jadi mungkin ya kalau melihat keadaan Indonesia saat ini, kalau kita bicara negatif bisa maksimal negatifnya. Tapi kalau mau bicara positif juga bisa, karena kita di tengah-tengah. Jadi mungkin gerakan masyarakat yang memang melalui diskusi-diskusi seperti saat ini. Sabang Merauke Circle mestinya tadi beliau yang terhormat ada di depan saya tidak lagi membuat seminar-seminar tanpa tidak lanjut mungkin itu. Karena memang dari sisi praktisi juga kita mungkin udah bingung juga Pak. Karena apa? Yang namanya CAFTA, China is Free Trade, itu siap apa tidak siap, mau apa tidak mau itu sudah terjadi. Kita harus bersaing dengan produk-produk yang kualitasnya bagus, jauh lebih bagus, murah. Tapi Indonesia memiliki apa? Nilai-nilai budaya yang tidak dimiliki oleh negara-negara tersebut mungkin. Mungkin yang namanya produk unggulan Indonesia. Dan ini memang yang menjadi seperti tadi Pak Ilham, mungkin ini yang menjadi daya saing kita yang nggak bisa juga direbut oleh orang. Karena orang lain itu tidak memiliki wayang, tidak memiliki kebudayaan tenun, batik dan yang lain-lain. Itu adalah milik kita. Mungkin dari situ kita bersaingnya. Tapi kalau kita mau bersaing, bikin yang pernik-pernik kecil-kecil di sana tadi Bapak bilang berapa tuh tadi berapa ribu pensil, berapa ribu di sini buatnya aja berapa. Nah itu kita nggak usah bersaing di lokasi orang. Jadi mungkin itu Indonesia harus ya salak yang masuk Cina. Jadi mungkin disinilah gerakan masyarakat di mana kita harus didukung, dinaungi oleh yang namanya pemerintah, juga dibantu oleh legislatif dan juga yudikatif. Coba dong uang-uang yang ada di pihak-pihak yang tidak berwenang itu dibalikin lah untuk kesejahteraan masyarakat. Disinilah titik awal mungkin gerakan masyarakat yang kedua, karena kita sudah pernah mengalami reformasi yang pertama. Jadi ya insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita ada orang-orang terbaik di sini. Kita buat tindak lanjutnya, Om Adi. Nanti kita bicara ya, saya terkait bersama si Bapak itu, bosnya rakyat miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.